751 membuat rapi lebih banyak dari nenekku. Senyum Keying sedikit kaku. Petik 2. Yuxi, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Sorot mata Leng Yuxi tampak menghina. Wei tidak melakukan apa-apa, hanya ingin mengingatkanmu bahwa ambang batas keluarga baik kita sangat tinggi. Hanya gadis terkenal yang pantas menjadi kakakku. Dia bahkan mungkin tidak punya kesempatan untuk menjadi kekasih. Petik 2. Aku, tentu saja aku tahu. Aku hanya ingin bertanya apakah Tuan Bai masih bisa sukses dalam pemilihan direktur. Tentu saja. Petik 2. Hehe, baguslah kalau begitu. Tuan Bai begitu luar biasa, pasti bisa berhasil. Petik 2. Yan Jingyi membiarkan para netizen memarahinya sepanjang malam. Ketika semua orang melihatnya tidak ingin bertobat, mereka semua merasa bahwa dia telah melanggar hukum secara terang-terangan karena Yang King. Departemen Hubungan Masyarakat dari Studio Bandit sepenuhnya mewarisi kesabaran Yan Jingyi. Setelah seluruh jaringan dimarahi dan bahkan departemen formal mengganggu, perlahan dia mulai mengklarifikasi. Postingan klarifikasi juga tampak asal-asalan. Studio Bandit D menyatakan bahwa penampilan Mes Yan Jingyi adalah asli dan tidak ada plagiarisme. Sesederhana itu, tidak ada bukti, dan tentu saja menimbulkan perang kutukan. Yan Jingyi sekarang juga menjadi akun Weibo dengan lebih dari 10 juta pengikut. Setelah melalui begitu banyak hal, sekarang kekuatan tempur penggemarnya adalah yang terbaik di internet. Netizen sebuah, Yan Jingyi tidak tahu malu. Tidak peduli seberapa meniru, dia tetap tidak cantik. Penggemar membalas, wajahmu yang cerah membuat lebih banyak lipatan daripada nenekku, jadi dia bisa dibandingkan dengan Kak Jin. Apa yang kamu pikirkan? Penggemar B, menjijikkan, hanya Anda yang secara terang-terangan menjiplak. Tidak ada yang layak untuk mengangkat sepatu untuk nyonya muda kedua. Penggemar membalas, Nona, tolong kembali ke sekolah dulu, tidak bisa menulis, dan berlari untuk menjadi pemain keyboard. Ayo belajar dari kakak Anda, apakah itu cowok atau bukan, baca 2 kali. Netizen C, Anda dan penggemar Anda adalah sekelompok sekte. Anda mencemari lingkungan di industri hiburan. Ini pribadi. Anda dapat melihat bahwa Anda menjiplak, jangan dicuci. Penggemar menjawab, apakah mata Anda telah dicuci di air sungai Gangga? Karena Anda mencemari lingkungan dan masih melihat begitu menarik, Anda diam-diam menyukai suami saya. Yan Jingyi merasa bahwa bibir para penggemarnya seperti terbuka lebar. Bagaimana bisa ia menjadi seperti ini? Namun, senyumnya melengkung, benar-benar menggemaskan. Setelah memikirkannya, Yan Jingyi masih memposting Weibo. Pemimpin bandit D, kembalikan tentara bandit keluargaku. Bagaimana bisa mereka begitu menggemaskan sehingga mereka bisa menekan kalian di sofa dan bersenang-senang, tertawa-tawa yang buruk. Yan Jingyi baru saja selesai memposting Weibo, tapi masih belum selesainya pejabat keluar untuk mengklarifikasi. Pertama, ada sekumpulan gambar tangan yang dilukis oleh Shen Yan, dan setiap gambar ditulis dengan nama dan tanggal penciptanya. Kemudian dia mengirim tangkapan layar lagi. Isi tangkapan layar adalah momen WeChat pribadi Shen Yan, yang berisi gaun kuno yang indah. Tanggal momen ini lebih dari setengah bulan yang lalu. Nya Weibo resmi, karena Mes Yan Jingyi menjadinya setelah juru bicara, ia menjalin persahabatan yang kaya dengan Direktur Shen. Presiden Shen secara pribadi merancang kostum untuk drama baru Mes Yan Jingyi. Saya berharap beberapa orang tahu diri dan tidak memfitnah orang. Beberapa gambar tangan itu terlihat sama persis dengan foto rias Yan Jingyi. Sebaliknya, perbandingan foto tata rias Keying sedikit berbeda. Sekarang, siapapun yang menjiplak, kebenaran telah terungkap. Berita kembali berbalik. Banyak orang yang mengikuti dan memarahi Yan Jingyi karena kelelahan. Lupakan saja, Yan Jingyi juga tidak beruntung. Setiap kali dia dijebak, setiap kali dia diklarifikasi. Petik 1. Sejujurnya, aku lelah. Aku tidak akan percaya skandal apapun tentang Yan Jingyi di masa depan. 752 cukup berpenampilan. Namun, harus dikatakan bahwa Leng Yuxi cukup cerdas dan juga memainkan perannya sebagai egois. Melihat opini publik yang terbalik, dia segera meluncurkan stylist untuk menjadi kambing hitam. Dia mengatakan bahwa stylist tidak sengaja melihat penampilan rias Yan Jingyi dan ingin meniru mereka. Netizen yang berani mengatakan dan percaya, semua orang itu, lulusan universitas merek, benar-benar mempercayainya, dan mereka mulai mengutuk para penata rias. Suasana hati Yan Jingyi sangat baik. Ini pertama kalinya dia rela mengeluarkan uang untuk mentraktir seluruh kru. Faktanya,
hanya ada 20 orang yang bisa dikatakan sebagai kru termiskin. Kak Jin, aku tidak menyangka hubungan Anda dan Shen yang begitu baik. Aku suka itunya, pakaian itu sangat mahal dan tidak rela membelinya. Wu Jing tidak bisa menahan emosinya. Ia menyadari bahwa banyak pakaian yang dikenakan Yan Jingyi-nya ini. Seolah-olahnya sebenarnya, rumahnya biasa saja. Yan adalah wanitaku, dia pasti akan memilihku. Yan Jingyi berkata dengan bangga. Baru saja selesai berbicara, tiba-tiba ada sosok yang masuk ke dalam dan merupakan pelayan di restoran. Pria ini terlihat berusia awal 20-an. Matanya berbinar, kulitnya sangat putih, dan wajahnya tampak suram. Namun, ada beberapa jerawat yang jelas di dahi yang mempengaruhi efek keseluruhan wajah itu. Setelah selesai memasak, pelayan itu baru saja akan pergi. Yan Jingyi segera bangkit dan menghentikannya. Pria tampan, tunggu dulu. Pelayan itu mengenal Yan Jingyi. Ketika melihat Yan Jingyi menghentikan dirinya, ia merasa sedikit malu. Nona Yan, apakah Anda masih punya perintah? Yan Jingyi menjawab, berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan sebulan di sini? 3 atau 4 ribu. Petik 2. 3 ribu. Yan Jingyi menepuk pundaknya. Petik 2. Pria tampan, 1000 yuan sehari. Bagaimana kalau aku membelikanmu 10 hari? Setelah mengatakannya, ekspresi semua orang langsung menjadi ngeri. Apakah di dunia ini benar-benar ada bungkusan, memelihara daging segar kecil? Pelayan itu juga terkejut dan segera mundur 2 langkah. Petik 2. Nona Yan, aku adalah putra orang yang tidak bersalah. Aku hanya mengandalkan pekerjaanku sendiri untuk mendapatkan uang. Bahkan jika aku mati kelaparan, aku tidak akan menjualnya. Siapa yang ingin kamu jual? Bukannya kamu bilang 1000 yuan sehari untuk membeli aku selama 10 hari. Meskipun dia sangat terharu, tapi dia pasti akan dimarahi jika dia membawa pulang uang yang diperoleh dengan hati nurani. Kerabat di kampung halamannya juga bersiap untuk mengatakan kepadanya tentang pernikahan, dan pihak lain adalah orang yang dia sukai di sekolah menengah. Yan Jingyi memutar bola matanya. Huo Xishan terbaring di rumahku. Aku bisa melihat tubuhmu yang seperti lentik kering ini. Aku hanya memintamu untuk datang ke tempat kerjaku. Jika tidak setuju, aku akan mencari orang lain. Petik 2. Dasar bodoh. Pelayan itu menghela napas lega dan mengangguk dengan cepat. Aku setuju, aku setuju. Apa yang harus kulakukan? Nona Yan, aku tidak perlu 1000 yuan sehari. Anda bisa memberiku 500 yuan sehari. Tidak, 2 hari $500. Sebelum dia selesai berbicara, Yan Jingyi segera menepuk tangannya. Setuju. Pelayan itu terkejut. Apakah dia melewatkan sesuatu? Sebagai sutradara, Fang Tin selalu berhati-hati dan berhati-hati dalam memilih aktor. Setelah audisi, dia harus memeriksa dan akhirnya memilih. Bagaimana Yan Jingyi bisa menentukan aktor yang berperan penting? Apalagi, pelayan ini bahkan tidak tahu apa itu pertunjukan. Tidak masalah jika drama ini ditunda lebih lama. Kak Ting, tolong ajari pria tampan ini. Oh ya, aku akan mengirim kelas pelatihan ke kelas minggu ini. Selama ekspresinya tidak kaku, tidak ada yang perlu dikatakan. Petik 2. Lagi pula, peran yang dimainkan tidak membutuhkan kemampuan akting, cukup tampan saja. 753 Suamiku sangat cantik. Mengapa Yan Jingyi begitu mudah untuk diretas? Tetapi setelah dihitamkan, dia masih bisa mandi. Tindakan Leng Yuxi ini tidak hanya gagal membuat Yan Jingyi patah semangat, tapi malah membantunya secara gratis. Banyak orang mengatakan bahwa kostum itu dirancang oleh Shen Yan, dan mungkin serial TV ini layak untuk dinantikan. Dalam sekejap, sudah sampai tanggal 19 Mei hanya 1 hari sebelum tanggal 20. Yan Jingyi mulai menantikan. Kak Jin, apakah kamu sedang jatuh cinta? Wu Jing baru saja selesai syuting dan melihat Yan Jingyi duduk melamun sendirian di bangku. Senyum di wajahnya bahkan sedikit merebak. Omong kosong, apa aku bisa jatuh cinta? Wu Jing bersikap tulus. Bukankah Kak Jin dan Direktur Tang memiliki hubungan yang ambigu? Yan Jingyi tiba-tiba bertanya dengan serius. Aku bertanya kepadamu, menurutmu Tang Qing dan Huo Xishan tampan siapa? Ya, Kak Jin, aku belum pernah melihat Direktur Huo. Aku hanya pernah mendengar dia tampan, tapi aku tidak tahu seperti apa tampannya. Yan Jingyi mengeluarkan ponselnya dan memutar album foto. Dia menyadari bahwa dirinya bahkan tidak memiliki foto Huo Xishan. Tunggu, aku akan mengurus sesuatu. Setelah memberi perintah,
Yan Yining pergi ke toilet dengan ponselnya dan segera menghubungi Huo Zishan. Huo Zishan seharusnya sibuk. Setelah telepon berdering lama, dia baru diangkat. Halo, Nyonya Muda kedua, Direktur Huo sedang rapat. Petik 2. Ponsel Huo Zishan ada di sini. Asisten Wen menatap ponsel Huo Zishan, dalam hati, Nyonya Muda kedua, bukankah Anda sengaja bertanya? Dia terdiam sejenak dan bertanya dengan hormat, Nyonya Muda kedua, ada apa? Aku bisa menyampaikan kepada Direktur Huo atas nama Anda. Petik 2. Coba lihat apakah ada fotonya di album ponselnya. Kamu harus lebih jelas dan bisa melihat wajahnya dengan jelas. Petik 2. Foto Direktur Huo. Asisten Wen tidak berani membobol ponsel Huo Zishan, apalagi. Nyonya Muda kedua, Direktur Huo tidak pernah selfie. Petik 2. Huo Zishan. Mengapa tidak ada foto selfie? Dia berasal dari zaman kuno, dan ada ratusan foto selfie di ponselnya. Lupakan saja. Kalau begitu, kamu berdiri di depan pintu dan mengambil foto Huo Zishan untuk rapat. Jangan lupa untuk mengambil fotonya yang tampan. Petik 2. Nyonya Muda kedua, mana mungkin aku diam-diam memotret Tuan Huo. Asisten Wen menangis. Benar-benar pengecut. Yan Jingyi diam-diam merasa malu. Aku akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Wei Ai. Kamu bisa memotretnya. Petik 2. Di satu sisi adalah bosnya sendiri dan di sisi lain adalah menantu bosnya. Asisten Wen ragu-ragu. Aku akan mencobanya. Petik 2. Tidak lama kemudian, Yan Jingyi menerima foto yang dikirimkan oleh asisten Wen. Dia menggunakan WeChat-nya sendiri. Huo Zishan sedang membuka kancing jas di foto itu dan terlihat dingin. Yan Jingyi sedikit menyipitkan matanya. Pria ini sangat tampan. Wu Jing kembali ke lokasi syuting dengan ponselnya dan duduk di tempat menunggunya. Ayo, aku tunjukkan padamu. Ini adalah foto Huo Zishan. Menurutmu, siapa yang lebih tampan antara dia dan Tang Qing? Wu Jing menatap foto Huo Zishan dan merasa malu. Saat ini, lengan bajunya sedikit digulung, dan samar-samar bisa melihat urat biru di lengan dan punggung tangannya. Terutama gerakan membuka kancing yang terlalu menggugah selera. Sang Xia sangat iri pada Nyonya Muda kedua. Apakah dia menyelamatkan galaksi di kehidupan sebelumnya untuk menikah dengan pria yang begitu baik seperti Direktur Huo? Petik 2. Wu Jing jarang menjadi gila. Yan Jingyi memelototinya. Jelas-jelas Huo Zishan menyelamatkan alam semesta di kehidupan sebelumnya untuk menikahi wanita cantik yang luar biasa seperti Nyonya Muda kedua. Ngomong-ngomong, Kak Jin harus berterima kasih pada Nyonya Muda kedua. 754 dia bisa malu. Jawab aku, siapa yang lebih tampan dari Huo Zishan dan Tang Qing? Wu Jing merasa sedikit malu. Direktur Tang, sebenarnya aku hanya melihat wajahnya. Petik 2. Sangat merepotkan. Yan Jingyi mengirim pesan WeChat lagi untuk Tang Qing. Di sini, Tang Qing baru saja menyelesaikan lelang amal dan sedang duduk di kantor sambil merokok. Cerutu di ujung jarinya telah diwarnai sebagian besar. Jasnya diletakkan di atas sofa, kemeja putihnya longgar dan dikenakan di tubuhnya, menyilangkan kakinya, dan ada dua gadis yang berpose di depannya. Keduanya datang ke lelang untuk melamar nona etiket. Direktur Tang, aku pernah bekerja sebagai pramugari selama 2 tahun dan juga sebagai penyiar. Aku memiliki pengalaman yang lebih luas dalam menerima tamu. Petik 2. Direktur Tang, saya. Sebelum dia selesai berbicara, ponsel Tang Qing tiba-tiba bergetar. Tang Qing awalnya sedikit tidak sabar. Begitu melihat pesan WeChat yang dikirimkan Yan Jingyi, pupil matanya yang gelap langsung menyala. Oh, Nona Yan meminta fotonya. Tang Qing merasa tersanjung. Dia tiba-tiba duduk dan mengubah postur tubuh yang lebih jahat. Dia menatap kedua gadis itu dengan malas. Bagaimana menurut kalian postur tubuhku ini? Keduanya saling memandang dan berkata, tampan. Direktur Tang lebih tampan seperti ini. Aku pikir selama seorang wanita jatuh cinta pada Anda. Petik 2. Setelah Tang Qing puas, dia mengangkat ponselnya untuk mengambil foto selfie dan mengirimkannya ke Yan Jingyi. Dia juga melampirkan teks, jika Nona Yan ingin melihatnya, Tang bisa segera datang ke sisinya. Yan Jingyi memilih untuk mengabaikan kalimat ini dan menyerahkan foto Tang Qing kepada Lu Jing. Lu Jing menjadi semakin bingung sekarang. Kak Jin, Direktur Huo dan Direktur Tang sama sekali bukan orang yang sama. Mereka berdua sangat tampan, tetapi Direktur Huo harus lebih dingin dan Direktur Tang lebih jahat. Petik 2. Dia ingin tahu siapa yang lebih tampan. Kalau begitu,
Aku akan bertanya kepadamu. Jika Huo Xishan dan Tang Qing melamarmu pada saat yang sama, siapa yang akan kamu janjikan? Mendengar itu, Lu Jing sepertinya mulai membayangkan adegan itu. Dengan sedikit rasa malu di wajahnya, ia menatap Yan Yingyi dan bertanya dengan hati-hati. Kak Jin, bisakah kamu memilih keduanya? Yan Yingyi tersenyum tipis, menunjukkan gigi putihnya. Petik 2. Menurutmu, keduanya terlalu baik. Jika ingin memilih kata-kata, aku akan memilih siapa yang lebih mencintaiku. Petik 2. Siapa yang lebih mencintainya? Yan Yingyi mulai merasa sulit. Tang Qing selalu menyatakan cintanya secara terang-terangan, tapi dia tidak bisa mempercayainya. Mengenai Huo Xishan, Gouzi tidak pernah menyatakan cinta padanya, dia hanya berbicara di atas kertas. Kak Jin, kenapa kamu terus menanyakan ini padaku? Sebenarnya, aku pikir memilih Direktur Tang adalah yang paling realistis. Petik 2. Yan Yingyi bingung. Karena Direktur Huo sudah menikah, aku dengar nyonya muda kedua adalah orang yang sangat baik, dan banyak wanita yang menganggapnya sebagai idolanya. Yan Yingyi melambaikan tangannya. Astaga, aku tidak bisa melebih-lebihkan. Aku akan malu. Kau bukan nyonya muda kedua. Apa yang membuatmu malu? Malam harinya, setelah mandi, Yan Yingyi bersiap untuk bermain di tempat tidur. Begitu membuka kunci, ia menemukan lebih dari selusin WeChat yang belum dibaca. Begitu melihatnya, itu semua adalah foto diri Huo Xishan. Tapi posturnya cuma satu, dia duduk di kursi kantor sambil ngopi. Apa yang kau lakukan? Yan Yingyi dengan tegas mengirimnya panggilan video. Huo Xishan menjawab dengan cepat. Dia masih mengenakan pakaian di foto itu, ada rak buku besar di belakangnya, dan sepertinya dia masih bekerja. Nyonya, apakah Anda puas setelah melihatnya? Yan Yingyi bingung, puas apanya? 755 demi ketampananmu. Foto-foto itu. Petik 2. Kenapa kamu mengirimkan begitu banyak foto padaku? Terlebih lagi, setiap foto memiliki postur tubuh yang sama, terlihat sangat memalukan. Asisten Wen berkata bahwa sore harinya nyonya menelepon dan menginginkan fotoku. Petik 2. Yan Yingyi terdiam. Petik 2. Aku hanya ingin selembar. Siapa yang ingin kamu mengirimkan begitu banyak? Pada tanggal 20 Mei bagaimana kalau aku menemani istriku mengambil lebih banyak foto bersama? Huo Xishan secara otomatis berpikir bahwa Yan Yingyi telah merindukannya dan merasa malu untuk berbicara. Kenapa aku harus berfoto denganmu? Aku ingin memfotonya. Petik 2. Baiklah. Demi ketampananmu, aku terpaksa menyetujuinya. Nyonya, apakah Anda ingin pulang dan melihatnya? Pulang. Bukankah dia ada di rumah sekarang? Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Suara Yan Yingyi terdengar sedikit dingin. Kampung halaman saya. Juga tempat orang tuanya dimakamkan. Dalam ingatan pemilik aslinya, orang tuanya memiliki kebaikan untuk melahirkannya, tetapi kedua belah pihak mempertaruhkan nyawa dan tidak memiliki rumah sepanjang hari. Kakek dan nenek akan membantunya ketika dia masih hidup, dan kemudian keduanya meninggal dan dia dikirim ke rumah kakeknya. Anehnya, di zaman itu, hanya sedikit orang yang bercerai, tetapi kakek dan nenek bercerai. Kakek sepertinya sangat tidak puas dengan neneknya. Kemudian, dikatakan bahwa orang tuanya dapat pindah ke Senjing untuk benar-benar berpisah dari kakek dan neneknya karena dia tiba-tiba beruntung dan mendapatkan sedikit uang. Mengapa pergi ke sana di hari yang baik? Bukankah seharusnya menunggu festival Qingming? Sang Xia ingin pergi ke tempat nyonya dibesarkan. Petik 2. Baiklah, pergilah. Dia juga ingin pamer. Di masa mahasiswa, banyak orang yang meremehkannya karena alasan orang tuanya, bahkan menghina anak SMP yang hanya bisa melakukan hal-hal yang tidak serius untuk menghidupi dirinya sendiri ketika dia sudah besar. Di antara mereka, yang paling dimarahi adalah Bibi Zhang, seorang wanita terkenal di kota sebelah. Dia tidak percaya bahwa Huo Xishan belum menyelidikinya, jadi dia tidak mungkin tidak tahu tentang hal-hal aneh di kampung halamannya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata akan tiba pada tanggal 19 Mei. Yan Yingyi adalah orang yang gila kerja. Hari ini, dia jarang memberikan libur panjang kepada para aktor. Dia membuat janji untuk membicarakan tentang Sang dan pergi ke salon kecantikan untuk membuat seluruh tubuh. Kukunya dicat dengan cantik, bahkan alisnya dicukur oleh profesional. Yingyi, tiba-tiba kamu begitu lembut. Apa kamu berencana untuk menikah dengan Direktur Huo?
Sejak kapan kamu dan Huo Zixing mengkhawatirkanku? Petik 2. Bicaralah tentang Sang, hidup ini tidak mungkin. Petik 2. Aku lihat Huo Zixing sangat menyukaimu, bukankah di antara kalian masih ada seorangmu? Setelah mengatakannya, Yan Jini mendorong Sang dengan sikunya. Petik 2. Kapanmu akan tahu siapa ayahnya? Tan San San tersenyum. Tidak perlu tahu. Dalam hati Mumu, makam ayahnya lebih tinggi darinya. Petik 2. Huo Laosan juga pantas menerimanya. Hanya saja, Mumu tidak mengakui leluhurnya. Apa yang harus dilakukan dengan pulaunya? Mumu berjanji akan memberikannya padanya. Apakah dia benar-benar ingin melahirkan sendiri? Yan Jini merinding saat memikirkan adegan mengerikan tentang melahirkan anaknya. Lupakan saja. Mau tidak mau, ia menepuk bahu Tan Sang Sang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Sang Sang, aku menghormatimu sebagai pria sejati. Petik 2. Tan Sang Sang tampak bingung. Jika dibandingkan dengan pria, Jini, kamu lebih mirip denganku. Mumu akan pergi ke perkemahan bersama teman-teman di taman kanak-kanak untuk membicarakan tentang Sang, dan dia meminta surat kabar untuk berlibur selama 2 hari. Kalau tidak, biarkan Huo Zixing pergi juga. Aku pikir dia bosan di rumah sepanjang hari. Petik 2. Selanjutnya bab 756 mengintip lebih lama.